Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menganalisis data menggunakan SPSS ketika data tersebut akan kita analisis menggunakan ANOVA 2 jalur, misalkan 2 jalur 2x2. Di sini kita bisa lihat ada spreadsheet dari Excel. Ada sekitar ada 30 subjek penelitian. Ini sudah dibagi kelompoknya ya. Ada kelompok di sini, kelompok 1, ada kelompok 2. Kemudian kemampuan awalnya juga ada kemampuan awal 1 dan kemampuan awal 2. Kelompok 1 adalah kelompok yang memang kelompok tersebut diterapkan salah suatu metode pembelajaran tertentu. Nah, untuk yang kelompok 2 adalah pembelajaran kontrol lah. Jadi yang satu itu misalkan saja, supaya tidak bingung kita contohkan aja. Kelompok 1 ini adalah menggunakan metode pembelajaran dengan berbasis contoh gitu ya, work example. Nah, sedangkan yang 2 itu misalkan kelas kontrolnya itu pembelajaran konvensional lah atau biasa saja. Nah, untuk yang kemampuan awal ini kita bagi menjadi 2 juga. Untuk yang kode 1 di sini adalah kemampuan awal tinggi. Untuk yang 2 itu kemampuan awal rendah. Nah, seperti yang Anda lihat di sini. Nah, kalau misalkan kita kaitkan ini dengan suatu penelitian, misalkan kita memiliki rumusan masalah seperti ini. Nah, pada rumusan masalah ini, jadi kita ingin menjawab 5 rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis, misalkan ya, antara siswa yang memperoleh metode pembelajaran work example dengan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa, yang pertama. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. Kemudian yang ketiga, pada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran work example. Yang keempat, pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah, nah, apakah pemecahan masalahnya yang memperoleh metode pembelajaran work example lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh pembelajaran biasa. Nah, yang kelima, apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode work example dan kemampuan awal siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk menganalisis itu dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita sudah buka worksheet SPSS gitu ya. Di sini kita ketahui ada data view dan ada variable view. Sedangkan datanya kita miliki di Microsoft Excel. Nah, daripada kita mengcopy ke sini, kita bisa import data dari Excel tersebut ke SPSS dengan cara kita klik di sini file, open data. Nah, kemudian misalkan kita simpan di dokumen, kemudian file type-nya tadi kan Microsoft Excel, berarti kita klik di sini. Nah, di sini ada Excel. Nah, di sini misalkan tadi filenya namanya contoh data ANOVA 2 jalur. Nah, kita bisa menyimpan ini dimanapun kita akan menyimpannya. Kebetulan saya simpan dia di dokumen, kita tinggal klik, kemudian klik open. Nah, di sini kan akan worksheet yang mana gitu ya, bisa kita pilih sheetnya dari mana ke mana atau rank-nya dari mana ke mana. Nah, silahkan. Misalkan tadi kita sudah set untuk rank semua, dari mulai di sini kita lihat ada A1 sampai dengan D31. Nah, maka kita di sini sudah sesuai A1 sampai rank D31 kita oke. Nah, sekarang kita sudah muncul di sini data yang sudah diimport dari Microsoft Excel ke SPSS. Nah, sebelumnya kita perlu untuk masuk ke variable view.
Nah, di sini ada beberapa variabel. Yang di sini kan kita punya 4 variabel lah. Pertama, subjeknya siapa, kemudian nilai, kemudian kelompok, dan kemudian kemampuan awal. Nah, di variabel view ini coba kita setting di sini subjeknya karena dia berbentuk string, ya kita sebut aja ini ukurannya 9 ya tanpa desimal. Nah, tentunya measurement-nya dia otomatis nominal gitu karena untuk membedakan. Yang kedua adalah nilai. Nah, nilai ini kan tadi 2 digit kan 0 sampai 100, berarti sebenarnya ini hanya memerlukan 2 digit saja, desimalnya tidak ada. Nah, ini kalau kita perhatikan tipe datanya adalah sudah tetap tepat di sini ya, dia otomatis scale, jadi tipe data interval dan rasio. Nah, kemudian untuk kelompok di sini kan tadi kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2. Kelompok yang satu adalah pembelajaran dengan menggunakan work example, yang kedua adalah pembelajaran konvensional. Tentunya di situ tidak perlu kita menggunakan desimal dan karena dia kategori 1 2 saja, kita lebarnya hanya 1 aja. Nah, di sini untuk nilai, nah kita tentukan nilai yang pertama itu apa. Oh, misalkan yang pertama itu tadi contoh ya, work example. Kita add. Kemudian yang kedua itu adalah konvensional, misalkan begitu. Konvensional begitu. Nah, ini tinggal kita add juga. Kemudian oke. Nah, bagaimana untuk kemampuan? Kemampuan juga kita set dengan sama seperti kelompok gitu ya. Ininya kita buat aja 1. Nah, values-nya jangan lupa kita ganti, yang pertama adalah untuk kelompok yang tinggi. Nah, kemudian 2-nya adalah untuk kelompok yang rendah. Nah, kita tinggal klik OK, kemudian kita lihat di data view-nya sekarang sudah berubah. Nah, kalau kita ingin melihat apakah work example itu berapa nilainya, kan tadi kita sudah cek work example 1, konvensional itu adalah 2. Kita bisa klik di sini di atas itu value labelnya. Nah, awalnya begini kan 1 2. Nah, kita sudah memiliki data di dalam bentuk SPSS yang kita import dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan analisis menggunakan analisis ANOVA 2x2. Nah, untuk sementara video ini kita selesaikan dulu, nanti bisa kita lihat di video berikutnya untuk bagaimana kita menganalisis menggunakan ANOVA 2 jalur 2x2 menggunakan SPSS. Terima kasih, selamat mencoba.